Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Materi pertemuan 4. Perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Dalam perawatan bayi, yang perlu diketahui oleh ibu adalah tanda-tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi baru lahir, dan cacat bawaan yang mungkin diderita oleh bayi baru lahir. Ibu juga perlu memahami pelayanan kesehatan apa saja yang harus diberikan pada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, imunisasi bayi, perawatan metode kangguru untuk BBLR, serta apa yang harus dilakukan agar bayi sehat dan tumbuh kembangnya optimal. Selain itu, ibu dan keluarga perlu mengetahui mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh bayi, cara menjaga bayi agar tetap sehat, dan mitos yang berkembang seputar perawatan bayi baru lahir. Setiap bayi yang dilahirkan harus mendapat pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Oleh karena itu, informasi mengenai akte kelahiran perlu diketahui dengan baik oleh ibu dan keluarga. Ibu, apa saja tanda bayi sehat? Silakan buka buku KIA pada halaman 33. Tanda-tanda bayi lahir sehat antara lain, bayi lahir segera menangis, bayi bergerak aktif, warna kulit seluruh tubuh kemerahan, bayi bisa menghisap ASI dengan kuat, dan berat lahir 2,5 hingga 4 kg. Ibu, apa yang Anda ketahui mengenai perawatan pada bayi baru lahir? Silakan buka buku KIA pada halaman 34. Perawatan bayi baru lahir antara lain 1. Menjaga bayi agar tetap hangat dengan memakaikan selimut dan topi. 2. Melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir dan membiarkan bayi mencari puting susu ibu. Ketiga, pemberian suntikan vitamin K1 di paha kiri bayi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Keempat, pemberian salep mata antibiotika pada kedua belah mata untuk mencegah dan mengobati infeksi pada mata setelah melewati jalan lahir. Kelima, pemberian imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Keenam, perawatan tali pusat bertujuan untuk mencegah infeksi dan agar tali pusat cepat puput atau lepas. Ibu, pemeriksaan apa saja yang diberikan pada bayi baru lahir? Bayi baru lahir sangat rentan sakit. Risiko kematian bayi terbesar pada hari-hari pertama bayi lahir. Untuk itu, bayi harus diperiksakan ke petugas kesehatan minimal 3 kali. Tujuan pemeriksaan bayi baru lahir untuk mengetahui sedini mungkin adanya kelainan pada bayi. Atau bayi sakit karena gejala sakit pada bayi baru lahir sulit dikenali dan cepat menjadi parah sehingga bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir disebut sebagai kunjungan neonatus atau KN, dengan waktu pemeriksaan KN1 pada hari pertama hingga hari kedua atau 6-48 jam, KN2 pada hari 3 sampai hari ke-7, KN3 pada hari ke-8 hingga hari ke-28. Pada pemeriksaan, petugas harus menggunakan formulir MTBM atau Manajemen Terpadu Bayi Muda. Ibu, apa saja tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang Anda ketahui? Tanda bahaya pada bayi baru lahir antara lain, tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum, kejang, demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius atau tubuh teraba dingin atau suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kulit bayi terlihat kuning. Kuning pada bayi berbahaya jika muncul pada hari pertama atau kurang dari 24 jam setelah lahir, ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, kuning sampai telapak tangan atau kaki. Bayi lemah bergerak hanya jika dipegang. Sesak nafas, nafasnya lebih dari 60 kali per menit. Bayi merintih, tali pusat atau pusar kemerahan sampai dinding perut,
Jika kemerahan sudah sampai ke dinding perut, ini tandanya sudah infeksi berat. Mata bayi bernanah banyak, ini dapat menyebabkan bayi menjadi buta. Bayi diare, mata cekung, tidak sadar. Jika kulit perut dicubit, akan kembali lambat. Ini tandanya bayi kekurangan cairan berat, bisa menyebabkan kematian. Dan tinja bayi, dan tinja bayi berwarna pucat. Bapak dan ibu harus membawa bayi ke petugas kesehatan jika ada salah satu dari tanda di atas. Ibu, apa yang Anda ketahui mengenai cacat bawaan pada bayi baru lahir? Cacat bawaan adalah kelainan yang terlihat saat lahir. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah kelainan genetik dan kekurangan zat gizi atau asam folat. Cacat bawaan ada yang bisa menyebabkan kematian, seperti bayi tanpa anus atau atresia ani, dan bayi yang tidak mempunyai batok kepala atau anensepali. Contoh cacat bawaan lainnya adalah hidrosefalus, benjolan belakang kepala, organ dalam keluar, bibir sumbing, dan juga kaki pengkor. Ibu, apa yang dimaksud dengan metode kangguru? Perawatan metode kangguru adalah kontak kulit bayi dengan kulit pendekapnya untuk mempertahankan dan mencegah bayi kehilangan panas atau kedinginan. Metode ini digunakan untuk BBLR atau bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Karena pada BBLR mudah sekali mengalami kehilangan panas tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Perawatan metode kangguru dapat dilakukan oleh ibu, bapak, atau anggota keluarga dewasa lainnya yang sehat dan tidak merokok. Metode kangguru dapat mempererat hubungan kasih sayang ibu dan anak. Perawatan metode kangguru dilakukan sampai berat minimal 2.500 gram atau bayi sudah tidak nyaman. Ini adalah gambar perawatan metode kangguru atau yang biasa disebut PMK. Dapat dilakukan oleh ibu ataupun bapak. Ibu, apa yang Anda ketahui tentang ASI eksklusif dan bagaimana posisi menyusui yang baik dan benar? Menyusui eksklusif berarti ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayinya dan tidak memberi makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes selama 6 bulan sejak kelahirannya. Tanda-tanda posisi menyusui yang benar antara lain, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus, wajah bayi harus menghadap payudara dengan hidung berhadapan dengan puting, ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Jika bayi baru lahir, ibu harus menjangga seluruh badan bayi, bukan hanya kepala dan bahu. Tanda-tanda pelekatan bayi pada payudara yang benar antara lain, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, tidak hanya puting saja. Lingkar areola atas terlihat lebih banyak daripada areola bagian bawah. Dagu menyentuh payudara ibu, mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar. Ibu, apa yang Anda ketahui tentang imunisasi? Dan seberapa penting imunisasi menurut ibu? Imunisasi pada bayi bertujuan agar bayi kebal terhadap penyakit. Jenis imunisasi ada berbagai macam. Yang pertama, hepatitis B, untuk mencegah penyakit hepatitis B atau sakit kuning dan diberikan 4 kali. Yang kedua, BCG, untuk mencegah penyakit TBC dan diberikan 1 kali. Yang ketiga, polio, untuk mencegah penyakit polio dan diberikan 4 kali. Yang keempat adalah DPT, untuk mencegah penyakit difteri, batuk rejan, dan tetanus, diberikan 3 kali. Yang kelima, campak, untuk mencegah penyakit campak atau tampek, diberikan 1 kali. Jadwal imunisasi ada berbagai macam, dari umur 0 hingga 9 bulan. Ibu, bagaimana cara menjaga agar bayi tetap sehat? Menjaga bayi agar sehat dengan cara antara lain, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih mengalir sebelum dan setelah memegang bayi, mengganti popok dan memberi ASI. Ibu memandikan bayi 2 kali sehari, jaga bayi tetap hangat dengan menjaga ruangan tetap hangat, menyelimuti, memakaikan topi dan sarung tangan.
Memberikan bayi ASI sampai usia 6 bulan, setelah 6 bulan ditambah dengan MPASI. Tali pusat dirawat, terbuka dan kering. Jangan bubuhkan apapun pada pangkal tali pusat. Mengganti popok setiap kali basah. Beri rangsangan perkembangan, dan memakai masker apabila ibu sedang menderita influenza. Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dihindari dalam merawat bayi baru lahir? Hal-hal yang harus dihindarkan dalam merawat bayi baru lahir antara lain, hindari bayi dari asap dapur dan asap rokok di dalam dan di luar rumah, jangan mengobati sendiri bila bayi sakit, hindarkan bayi dari orang sakit, jangan membubuhkan ramuan atau apapun pada tali pusat, jangan bersentuhan dengan bayi sebelum mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Ibu, mitos-mitos apa saja yang beredar di masyarakat dan berkaitan dengan perawatan bayi? Contoh mitos pada bayi. Mitos pertama, pada bayi baru lahir dapat diberikan madu pada bibirnya agar nantinya bibir bayi akan tampak merah. Anggapan tersebut adalah salah. Justru, madu alam berbahaya bagi bayi karena mengandung bakteri Botulinus bacillus yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Madu baru dapat diberikan pada anak yang berumur lebih dari 1 tahun. Mitos yang kedua, memandikan bayi dengan air dingin karena dapat menguatkan tulang bayi. Sebaliknya, jika dimandikan dengan air hangat, bayi akan lemas. Anggapan tersebut adalah salah. Justru, memandikan bayi dengan air hangat akan mencegah terjadinya kehilangan panas badan bayi yang dapat berakibat buruk pada kesehatan bayi. Apakah di keluarga Anda ada yang sudah mempunyai akte kelahiran? Akte kelahiran adalah dokumen resmi berupa pencatatan kelahiran seorang anak yang mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Merupakan hak anak sebagai identitas dan perlindungan hukum. Manfaat akte kelahiran sebagai dokumen untuk persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, berpergian, dan pengurusan keperluan lainnya. Surat keterangan lahir yang terdapat di buku KIA dan atau diberikan oleh petugas kesehatan merupakan salah satu kelengkapan dokumen untuk mengurus akte kelahiran dengan mendaftarkannya ke kantor catatan sipil atau kantor desa.